Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Nah, itu saya katakan tadi ya. Jawaban benar lebih dari satu. Nah, jadi harus jeli melihat instruksi soal. Nah, tanda centangnya itu cukup dengan mengklik saja. Yang pertama, mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok kecil yang heterogen. Kalau benar, klik. Kemudian, memberikan kebebasan penuh kepada peserta didik untuk memilih topik yang akan dipelajari tanpa bimbingan guru. Kalau tidak dianggap salah, jangan diklik. Selanjutnya, menyediakan, anggap saja ini benar ya, ini hanya contoh. Oke, menyediakan dukungan emosional dan motivasi kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Oke, kita anggap ini benar, kita klik. Ya, tindis satu kali, seperti itu ya. Mengatur lingkungan kelas agar kondusif dengan pengaturan tempat duduk yang fleksibel dan nyaman. Kita anggap benar, kita klik lagi. Membatasi interaksi antar peserta didik untuk menghindari gangguan. Nah, kita anggap salah, kita tidak usah klik. Seperti itu saja. Baik, silahkan dijawab Bapak Ibu Guru. Ini hanya contoh ya. Sekali lagi, yang ingin pesan studi kasus dan soal pembahasan ini, bisa pesan ya. Bisa chat saya. Di video saya ada nomornya. Banyak lagi yang bertanya, Pak nomornya yang komentar, padahal sudah disimpan di video. Nah, kemudian sudah disimpan di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru hebat semua, calon guru profesional PPG piloting tahap 1 dan 2 ya. Baru sempat buat video lagi karena kesibukan, banyak yang disuruh buatkan modul ajar dan studi kasus ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang saya sempat bahas soal. Untuk guru IPS, silahkan yang mau dibahaskan soalnya kirim soal ke saya ya. Nanti saya bantu jawab dan bahas. Saya ingin bahas di YouTube tapi belum ada soal yang saya dapat, soal yang valid dari tryout. Nanti saya arahkan bagaimana caranya supaya bisa mengambil soal dari tryout. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan soal kali ini, yang saya akan bahas adalah soal PKN. Tapi sebelum masuk ke soal, saya ingin bahas dulu mengenai FR hari Minggu kemarin ya, dan hari ini. Jadi menurut yang sudah ujian, sama yang tadi, sama yang kemarin, itu tidak jauh-jauh dari PMM soalnya. Jadi tetap belajar, tryout, PMM, ulang-ulangi saja di situ. Kemudian pesan saya, kalau misalnya dirasa jawabannya sudah bagus, jangan terlalu stres memikirkan hasil tryout dari PMM ya. Kalau sudah diberi jawaban bagus dengan alasan yang bagus, kita memilih jawaban itu, jangan galau setelah hasilnya keluar, karena di tryout PMM itu saya rasa pemeriksaan soalnya tidak valid ya. Bahkan ada soal yang sempat saya coba kemarin, soal ini, soal SJT ya, yang mengatakan bahwa ada siswa yang menyontek, itu langsung dikasih nilai 0 dan setelah itu selesai. Itu sebenarnya kalau di SJT itu saya kurang sependapat ya Bapak Ibu. Harusnya itu dikasih nasihat dulu, konsekuensi dan sebagainya, tapi kenyataannya itulah nilai tertinggi di SJT itu, di PMM itu. Jadi tidak bisa dijadikan acuan. Sekali lagi saya katakan, jangan stres dengan hasil tryout PMM. Ada juga yang Bu Eno, saya yakin Bapak Ibu Guru pernah menemukan soal itu di tryout. Ada Bu Eno, itu Bu Eno ada 2 jawaban yang memiliki nilai tinggi di situ. Ada yang mengenai, saya ingat dulu, yang mengenai dia menegur siswa secara halus. Nah, itu dianggap benar juga, jawaban tertinggi. Kemudian saya coba coba untuk
menggonta-ganti jawaban di situ. Di tryout ini saya mau tahu seperti apa. Saya ganti dengan jawaban yang lain, itu tetap ada nilai 10 yang tidak pakai yang menegur tanpa menggunakan verbal, ada di opsinya itu. Silahkan lihat di situ. Itu ada 2 opsi di situ yang tetap full nilainya kalau kita jawab ya, kalau kita jawab dengan benar. Nah, itulah alasan jangan terlalu berfokus ke sana. Kalau sudah yakin jawaban Bapak Ibu bagus dengan alasan yang bagus, ilmiah, jangan terlalu pusing dengan hasil dari tryout. Kemudian yang kedua, kemarin saya sempat dampingi salah satu teman guru yang ikut ujian bahasa Indonesia. Jadi setelah ujian, saya langsung tanya-tanya ke beliau di situ mengenai soal bahasa Indonesia ya, yang banyak keluar, yaitu mengalihwahanakan. Jadi coba Bapak Ibu cari soal-soal yang berhubungan dengan mengalihwahanakan. Misalnya dikasih contoh kasus seperti ini, kemudian mengalihwahanakan. Mengalihwahanakan itu sama dengan arti memodifikasi bentuk ya, merubah bentuk, seperti itu yang saya lihat di Google. Kemudian soalnya banyak mirip, hampir 50% sama, selebihnya mirip, sangat mirip. Yang dirubah sedikit opsinya, yang dirubah sedikit bunyi soalnya. Jadi intinya fokus ke tryout Bapak Ibu guru ya. Di SJT katanya yang muncul itu beda-beda, ada laporan dari teman juga chat. Ada yang muncul yang paling rumit itu yang mengantar anak TK, kemudian ikut MGMP, ada persis. Kemudian Pak Fadil ada persis. Ibu Vina persis juga. Nah, di Ibu Vina juga ini dilema kita. Jawaban di PMM itu maunya beda. Padahal di opsi Ibu Vina itu ada jawaban yang bagus di situ menurut saya. Malah di nomor 2 kan di SJT. Oke. Ada juga satu nih, Pak Heri masuk kemarin. Jadi intinya kesimpulannya fokus ke soal-soal PMM, jangan jadikan hasil PMM itu sebagai acuan nilai Bapak Ibu nanti. Baik, kita langsung masuk ke soal PKN-nya. Yang pertama, ini dia soalnya. Di sebuah kelas PKN, pada awal proses pembelajaran, siswa-siswa tampak belum siap belajar. Sebagian siswa masih berbicara dengan teman sebangkunya. Ada yang bermain dengan alat tulisnya dan beberapa bahkan masih sibuk dengan handphone mereka. Guru menyadari bahwa situasi ini tidak kondusif untuk pembelajaran yang efektif. Sebagai seorang guru, tindakan yang paling tepat untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. A. Guru mengabaikan perilaku siswa yang tidak siap belajar dan langsung memulai pelajaran untuk menghemat waktu. B. Jadi di opsi nanti ini ada ABC yang bayang-bayang tulisannya ya, tidak terlalu jelas ya. Ini kalau di tryout dia hanya polos seperti ini. Tapi kalau di ujian nanti Bapak Ibu, itu nanti ada bayang-bayang ABC. Yang sudah ujian silahkan komen apa benar atau tidak. Ya, seperti itu. Selanjutnya, guru memberikan teguran kepada siswa yang tidak siap belajar agar mereka jera dan tidak terulang di pertemuan berikutnya. C. Guru mengajak siswa untuk melakukan kegiatan ice breaking yang menyenangkan untuk menarik perhatian mereka. D. Menurut guru mengambil alat komunikasi siswa dan memberikan ceramah tentang pentingnya disiplin waktu dalam belajar.
Yang terakhir, guru menyarankan kepada siswa yang tidak siap belajar keluar dari kelas sampai mereka siap untuk mengikuti pelajaran. Seperti itu Bapak Ibu guru sekalian. Nah, saya kasih waktu sekitar 5 detik sampai 10 detik untuk teman-teman jawab soalnya. Silahkan dijawab. Kalau dirasa terlalu cepat, bisa di pause dulu videonya. Saya yakin teman-teman sudah lihat ini di tryoutnya. Jadi bisa langsung jawab ya. Kita kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya adalah tindakan yang paling tepat dalam situasi tersebut adalah mengajak siswa untuk melakukan kegiatan ice breaking yang menyenangkan untuk menarik perhatian mereka. Ice breaking dapat membantu menciptakan suasana yang lebih rileks dan menarik perhatian siswa, sehingga mereka lebih siap dan termotivasi untuk memulai proses pembelajaran. Dengan metode ini, guru bisa menarik minat siswa tanpa harus langsung menegur atau membuat suasana menjadi tegang. Setelah ice breaking, siswa biasanya akan lebih fokus dan siap untuk belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya kalau ambil video UKIN kemarin, harus sebaiknya ada ice breaking 1 kali, minimal 1 kali ya. Kalau bisa berkali-kali lebih bagus lagi untuk merefresh siswa kita. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik saja kalau ujian seperti ini. Langsung klik 1 kali, selesai. Simpan jawaban, kemudian lanjutkan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru memutuskan untuk mengatur kelas dalam bentuk setengah lingkaran. Dia percaya bahwa pengaturan ini akan mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Berdasarkan situasi ini, adalah hasil analisis kelebihan dari pengaturan kelas bentuk setengah lingkaran untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. A. Memungkinkan guru untuk lebih fokus mengontrol dan mendisiplinkan siswa. B. Meningkatkan interaksi antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru. C. Memfasilitasi penggunaan alat bantu visual secara lebih efektif. D. Memudahkan distribusi materi pelajaran oleh guru. E. Mengurangi gangguan yang disebabkan oleh gerakan siswa di dalam kelas. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Di pause ya, kalau dirasa terlalu cepat belum sempat berpikir. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah meningkatkan interaksi siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru ya. Berdasarkan situasi ini, hasil analisis yang paling relevan dengan pengaturan kelas dalam bentuk setengah lingkaran untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah meningkatkan interaksi siswa antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru. Pengaturan setengah lingkaran memungkinkan semua siswa bisa saling melihat satu sama lain, serta melihat guru dengan lebih mudah. Hal ini mendorong komunikasi 2 arah, diskusi, dan interaksi yang lebih aktif antara siswa serta guru, yang merupakan inti dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Zaman sekarang itu harus berpusat pada peserta didik, bukan hanya gurunya yang sibuk ya sendiri. Jadi kita klik lagi yang mana tadi? Yang opsi B ya. Kita lanjut, simpan jawaban dan soal selanjutnya. Nah, ini dia opsi pilihan ganda kompleks. Di sini banyak juga guru yang keliru, bahkan yang pesan soal pun banyak yang belum paham harus diapakan ini. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini harus diperhatikan ya, instruksi soalnya. Pilihan jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Dengan memberi tanda centang itu, Bapak Ibu tinggal klik-klik saja opsi yang ada di sini. Dan banyak juga Bapak Ibu guru yang hanya mengklik, ini real ya, ini FR,
banyak Bapak Ibu guru yang hanya klik satu opsi saja, dia tidak memilih lebih dari satu opsi. Semua seperti itu, katanya sampai selesai dia milih cuman klik satu opsi saja. Sama juga yang pesan kemarin beberapa orang Bapak Ibu, dia katanya ini mau diapakan, benar salah ini yang mana harus dipilih ya. Jadi harus diperhatikan itu ya Bapak Ibu menjawab soal. Nah, kita lihat soalnya. Dalam sebuah kelas PPKN, seorang guru menerapkan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Guru tersebut ingin menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Berdasarkan situasi ini, upaya apa yang sesuai untuk menciptakan rasa aman dan nyaman peserta didik dalam proses pembelajaran PPKN yang berpusat pada peserta didik? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Nah, itu saya katakan tadi ya. Jawaban benar lebih dari satu. Nah, jadi harus jeli melihat instruksi soal. Nah, tanda centangnya itu cukup dengan mengklik saja. Yang pertama, mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok kecil yang heterogen. Kalau benar, klik. Kemudian, memberikan kebebasan penuh kepada peserta didik untuk memilih topik yang akan dipelajari tanpa bimbingan guru. Kalau tidak dianggap salah, jangan diklik. Selanjutnya, menyediakan, anggap saja ini benar ya, ini hanya contoh. Oke, menyediakan dukungan emosional dan motivasi kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Oke, kita anggap ini benar, kita klik. Ya, tindis satu kali, seperti itu ya. Mengatur lingkungan kelas agar kondusif dengan pengaturan tempat duduk yang fleksibel dan nyaman. Kita anggap benar, kita klik lagi. Membatasi interaksi antar peserta didik untuk menghindari gangguan. Nah, kita anggap salah, kita tidak usah klik. Seperti itu saja. Baik, silahkan dijawab Bapak Ibu Guru. Ini hanya contoh ya. Sekali lagi, yang ingin pesan studi kasus dan soal pembahasan ini, bisa pesan ya. Bisa chat saya. Di video saya ada nomornya. Banyak lagi yang bertanya, Pak nomornya yang komentar, padahal sudah disimpan di video. Nah, kemudian sudah disimpan di deskripsi video juga, di komentar juga. Ya, nomor saya sudah terlalu banyak ya. Kita lihat ini pembelajaran PPKN yang berpusat pada peserta didik adalah yang pertama, opsi pertama mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok kecil yang heterogen. Benar ya? Ini benar. Oh, berarti kita benar di sini tadi yang klik. Kemudian yang kedua, menyediakan dukungan emosional dan motivasi kepada peserta didik selama proses pembelajaran. Kita lihat. Iya. Oh ya, kita tadi benar di sini ya. Kita centang. Kemudian mengatur lingkungan kelas agar kondusif dengan pengaturan tempat duduk yang fleksibel dan nyaman. Kita lihat. Ya, kita juga benar di sini. Kemudian yang lain tidak perlu kita klik, seperti itu. Mudah-mudahan sebentar ada jawaban benar salah. Saya perlihatkan cara jawabnya juga ya. Banyak yang bingung mau diapakan. Oke. Penjelasan. Mendorong kerjasama dalam kelompok kecil yang heterogen dapat membantu peserta didik berbagai perspektif dan saling mendukung. Dukungan emosional dan motivasi penting untuk menjaga kepercayaan diri peserta didik selama pembelajaran. Lingkungan kelas yang nyaman dan fleksibel dapat membantu peserta didik merasa lebih aman dan bebas berpartisipasi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, biar lebih banyak manfaat. Nah, sama dengan soal yang tadi, pilihan ganda kompleks. Seorang guru SMA merancang pembelajaran PPKN terkait materi tentang hak dan asasi manusia, HAM, dengan tujuan agar siswa dapat memahami dan menerapkan konsep HAM dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan situasi ini, tentukan 3 langkah terstruktur dan berurutan yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran HAM tersebut. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Ya. Saya kira Bapak Ibu sudah paham ya. Saya sudah jelaskan. Jawaban benar lebih dari satu. Kita lihat, memulai pembelajaran dengan memberikan kuliah tentang konsep dasar dan sejarah HAM.
mengadakan debat kelas tentang isu-isu HAM yang kontroversial di dunia saat ini, meminta siswa untuk mengidentifikasi dan meneliti kasus-kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekitar mereka, menyuruh siswa membuat proyek kelompok yang menawarkan solusi untuk mengatasi isu-isu HAM, mengadakan ujian tertulis di akhir semester untuk mengukur pemahaman siswa tentang HAM. Jawab dulu. Silahkan klik-klik atau centang-centang yang mana menurut Bapak Ibu guru benar, dan tidak usah dicentang kalau tidak benar pernyataannya. Baik, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Ini dia, agar siswa memahami dan menerapkan konsep HAM dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memulai pembelajaran dengan memberikan kuliah tentang konsep dasar dan sejarah HAM. Kita lihat yang mana. Oke, ini benar ya, centang. Kita klik saja. Kemudian yang kedua, meminta siswa untuk mengidentifikasi dan meneliti kasus-kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekitar mereka. Meminta siswa mengidentifikasi. Oke, ini kita klik lagi. Benar ya. Kemudian menyuruh siswa untuk membuat proyek kelompok yang menawarkan solusi untuk mengatasi isu-isu HAM. Kita lihat tadi menawarkan solusi. Nah, ini ya, menyuruh siswa untuk membuat proyek kelompok yang menawarkan solusi. Jadi ini ketiga jawaban yang benar, yang lainnya salah, tidak perlu diklik, dicentang. Penjelasan memberikan kuliah tentang konsep dasar dan sejarah HAM, membantu membangun fondasi pengetahuan siswa, meneliti kasus-kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekitar, membantu siswa mengaitkan teori dengan realitas sehari-hari. Kemudian, proyek kelompok yang menawarkan solusi mendorong siswa untuk menerapkan pemahaman mereka secara praktis dalam kehidupan nyata. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih soal pilihan ganda kompleks. Seorang guru PKN mengajar di sebuah sekolah yang terletak di daerah nelayan. Guru tersebut ingin mendesain pembelajaran PPKN tentang kewajiban warga negara yang relevan dengan kondisi di sekitar sekolah dengan melibatkan peserta didik secara aktif. Berdasarkan situasi ini, tentukan 3 langkah terstruktur dan berurutan yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari 1. Memberikan penjelasan tentang kewajiban warga negara secara umum dan contohnya dalam konteks daerah nelayan, mengajak siswa untuk melakukan observasi langsung ke tempat-tempat aktivitas nelayan dan mencatat kewajiban yang mereka laksanakan, mengadakan diskusi kelas tentang tantangan yang dihadapi nelayan dalam melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara, menyuruh siswa membuat proyek kelompok yang berfokus pada solusi untuk meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan kewajiban warga negara di komunitas nelayan. Yang terakhir, D. Mengadakan ujian tertulis tentang kewajiban warga negara di akhir unit pembelajaran. Silahkan dijawab Bapak Ibu, yang mana yang perlu diklik, yang mana tidak. Nah, ini nanti dia tetap seperti ini ya, tetap kosong. Beda dengan yang bundar-bundar itu, dia punya opsi A, B, C. Kalau ini dia kosong seperti ini nanti Bapak Ibu. Silahkan klik-klik. Baik, kita lihat jawabannya. Saya yakin Bapak Ibu sudah jawab, sudah pause videonya. Nah, ini dia. Berikut ini 3 langkah yang terstruktur dan berurutan yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran tentang kewajiban warga negara di daerah nelayan. Yang pertama, memberikan penjelasan tentang kewajiban warga negara secara umum dan contohnya dalam konteks daerah nelayan. Yang kedua, mengajak siswa untuk melakukan observasi langsung ke tempat-tempat aktivitas nelayan
dan mencatat kewajiban yang mereka laksanakan. Yang ketiga, menyuruh siswa membuat proyek kelompok yang berfokus pada solusi untuk meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan kewajiban. Kita lihat opsi-opsi mana yang perlu kita klik. Oke, yang ini ya, kita klik satu kali. Oke, sudah. Anggaplah itu tanda centang. Nah, kita lanjut. Mengajak siswa untuk melakukan observasi. Oke, ini juga benar. Kemudian opsi terakhir tadi apa ya? Menyuruh siswa membuat proyek berfokus mana? Berfokus kepada solusi untuk meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan kewajiban. Menyuruh siswa membuat proyek warga negara di komunitas nelayan. Oke. Nah, ini dia penjelasannya. Langkah pertama, memberikan pemahaman awal tentang konsep kewajiban warga negara dalam konteks daerah nelayan. Yang kedua, langkah kedua melibatkan siswa langsung untuk melakukan observasi dan mengaitkan dengan praktik nyata di lapangan. Yang ketiga, langkah ketiga membantu siswa untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh warga nelayan melalui diskusi, sehingga siswa bisa lebih aktif berpartisipasi dan berpikir kritis tentang situasi di sekitarnya. Menyuruh siswa membuat proyek kelompok dan berfokus pada solusi untuk meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan kewajiban warga negara di komunitas nelayan. Ini lebih cocok sebagai langkah lanjutan setelah observasi dan diskusi. Ya, tetapi bukan langkah yang secara langsung mendukung pemahaman awal kewajiban warga negara. Baik Bapak Ibu Guru, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Kalau tidak ada yang ngirim soal IPS besok, saya akan bahas soal geografi, sejarah, ataupun ekonomi. Silakan komen, yang terbanyak saya akan bahas. Itu belum ada ya. Jadi yang bahasa Indonesia, guru kelas, dan lain-lain yang sudah pernah dibahas, sabar-sabar dulu. Nanti semuanya sudah merata, baru kita kembali ke penonton yang paling banyak, baru kita buat videonya lagi. Demikian. Jadi share-share ya kalau mau cepat dibahas sebanyak-banyaknya. Silakan yang mau pesan ke soalnya, mau pesan studi kasus, chat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.